Sel merupakan unit struktural terkecil dan merupakan terselenggaranya fungsi sebuah kehidupan. Struktur yang terdapat pada sel itu sangat kecil untuk dilihat, didengar, atau disentuh secara langsung. Jadi, karena ukuran selnya sangat kecil, sel hanya dapat diamati dengan bantuan sebuah alat, yaitu mikroskop. Hingga muncullah nama-nama ilmuwan yang berperan dalam penemuan sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, yaitu seorang mikroskopis asal Inggris yang pada usianya yang ke-27 tahun sudah diterima sebagai anggota kurator dari Royal Society of London di Inggris. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus pada tumbuhan quercus. Nah, dia mengamatinya itu menggunakan mikroskop sederhana. Yang ia lihat pada saat pengamatannya itu adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dengan dinding-dinding tebal. Nah, ruang-ruang kosong tersebut ia sebut dengan selula, yang artinya itu sel. Sel yang ditemukan oleh Robert Hooke itu merupakan sel-sel gabus yang sudah mati. Penemu sel yang kedua merupakan seorang ilmuwan asal Belanda, yaitu Antonie van Leeuwenhoek pada tahun 1683. Leeuwenhoek menghabiskan waktu luangnya untuk membuat mikroskop sederhana dengan kualitas yang sangat luar biasa. Nah, Leeuwenhoek ini merupakan orang pertama yang menemukan sel yang hidup, yaitu protozoa, dan ia juga merupakan orang pertama yang menggambarkan berbagai bentuk dari bakteri. Selanjutnya, pada tahun 1838, Matthias Leiden merupakan seorang pengacara Jerman yang beralih profesi menjadi ahli botani. Dia menyimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam struktur berbagai jaringan tanaman terbuat dari sel dan embrio tanaman muncul dari satu sel. Kemudian pada tahun 1839, Theodor Schwann yang merupakan seorang ahli zoologi Jerman dan merupakan teman dari Leiden, dia menerbitkan laporan komprehensif tentang basis seluler kehidupan hewan. Schwann menyimpulkan bahwa sel hewan dan sel tumbuhan adalah struktur yang serupa dan mengusulkan dua prinsip teori sel. Yang pertama, semua organisme terdiri dari satu atau lebih sel, dan yang kedua, sel adalah unit struktural kehidupan. Hingga pada tahun 1855, Rudolf Virchow, seorang ahli patologi Jerman, telah membuat kasus yang meyakinkan untuk prinsip ketiga dari teori sel, yaitu sel hanya dapat muncul dengan pembelahan dari sel yang sudah ada sebelumnya. Sifat-sifat dasar sel yaitu: yang pertama, sel sangat kompleks dan terorganisir. Sel mempunyai tata letak organel dan konsisten. Karakteristik sel dapat dilihat dari proses protein, proses pembentukan energi kimia, dan pembentukan membran sel. Pada proses tersebut terdapat kerjasama antar organel sel dan semua proses sangat terorganisir. Sifat sel yang kedua, sel memiliki program genetik dan sarana untuk menggunakannya. Organisme dibangun sesuai dengan informasi yang dikodekan dalam kumpulan gen yang dibangun dari DNA. Struktur molekul gen memungkinkan perubahan informasi genetik atau mutasi yang mengarah pada variasi di antara individu yang membentuk dasar evolusi biologis. Sifat yang ketiga, sel mampu memperbanyak diri. Sel dihasilkan melalui proses pembelahan sel, di mana satu sel induk akan menghasilkan dua sel anak. Dari proses ini, sifat-sifat yang dimiliki oleh induk akan diwariskan ke keturunannya. Yang keempat, sel memperoleh dan memanfaatkan energi. Perkembangan dan pemeliharaan sel membutuhkan masukan energi yang tetap. Energi cahaya diserap oleh pigmen fotosintetik yang terdapat pada sel. Kemudian, cahaya tersebut akan dikonversi menjadi energi kimia. Pada hewan, energi telah dikemas berupa glukosa. Pada manusia, glukosa dilepaskan oleh hati ke aliran darah. Kelima, sel melakukan berbagai reaksi kimia. Keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel mewakili metabolisme sel. Metabolisme adalah suatu proses pengubahan molekul-molekul kompleks
menjadi molekul-molekul kecil atau sebaliknya. Yang keenam, sel mampu merespon rasakan. Sel-sel memiliki reseptor untuk hormon, faktor pertumbuhan, dan bahan ekstraseluler, serta zat pada permukaan sel-sel lainnya. Reseptor sel menyediakan jalur di mana rangsangan eksternal dapat membangkitkan respon spesifik dalam sel target. Sel-sel dapat merespons rangsangan tertentu dengan mengubah aktivitas metabolisme, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau bahkan bunuh diri. Yang ketujuh, sel mampu mengatur diri sendiri. Dalam hal ini, sel mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kebutuhan akan energi, serta pemeliharaan dan keadaan sel. Selanjutnya, karakter pembeda antara sel prokariotik dan eukariotik. Di sini saya akan menjelaskan sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan bentuk kehidupan yang terkecil dan memiliki metabolisme paling bervariasi. Kata prokariotik sendiri berarti sebelum nukleus, yaitu suatu organisme bersel satu atau tunggal tanpa memiliki nukleus. Sel prokariotik memiliki 3 komponen dasar, di antaranya yaitu plasmalemma, ribosom, dan nukleoid. Beberapa prokariotik tidak memiliki kapsul yang menyelubungi dinding sel, kecuali prokariot yang dapat berfotosintesis. Sel prokariotik ini dapat mengabsorpsi bahan organik untuk pertumbuhannya dan memiliki struktur yang sederhana tetapi memiliki jenis variasi yang banyak. Karakter atau ciri sel prokariotik. 1. Sel prokariotik memiliki ukuran 1-10 mikrometer. 2. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi membran inti. 3. Sel prokariotik sebagian besar terdapat di dalam organisme uniseluler, contohnya bakteri dan alga biru. 4. Sel prokariotik tidak memiliki organel seperti retikulum endoplasma, lisosom, dan mitokondria. 5. Materi genetik atau DNA menggumpal sebagai nukleoid di tengah-tengah sitoplasma atau DNA-nya terkonsentrasi pada wilayah yang tidak memiliki membran yang disebut nukleotid dan berbentuk sirkular. 6. RNA dan protein disintesis pada beberapa kompartemen. 7. Sitoplasma tidak ada sitoskeleton. 8. Masing-masing sel prokariotik dapat menghasilkan sel baru dengan cara membelah diri dan menghasilkan spora atau melakukan pertunasi. Sel eukariotik ialah sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki 2 macam membran, yaitu sitoplasma dan membran inti. Kata eukariotik sendiri berasal dari kata Yunani eu yang artinya sejati dan kare artinya bagian dalam nukleus. Oleh sebab itu sel ini dinamakan sel yang memiliki membran inti. Baik, saya akan menjelaskan tentang asal sel eukariotik. Juga merupakan salah satu hasil evolusi secara fisik dan biologis yang terjadi berjuta tahun yang lalu, di mana sel ini terbentuk dari sekelompok organisme anaerobik dan organisme aerobik yang saling berhubungan secara simbiosis sehingga dapat hidup bersama dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya sehingga terbentuklah sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki nukleus yang terbungkus di dalam membran sehingga DNA yang terdapat di dalam nukleus dapat tersimpan dalam kompartemen khusus yang terpisah dari bagian lain dari sel yang disebut sitoplasma.